Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pelajaran kedua dalam pelajaran al-af'al. Baik, kita langsung mulai. Fi'il yang pertama adalah fataha, yaftahu, iftah, fathun. Ikut baca sama saya. Fataha, yaftahu, iftah, fathun. Ini adalah fataha, yaftahu, iftah. Fataha adalah apa? Fi'il madhi. Fataha, contohnya fatahatil bintu al-kitaba. Fatahat al-bintu al-kitaba. Di sini kalau kita lihat fatahatil bintu al-kitaba. Fatahat, kita fokus ke kata fatahat. Fatahat. Terus kita lihat kasrah. Nah, berarti fataha di sini, fatahat di sini sebenarnya aslinya seperti ini. Fataha, fataha plus sama ta sukun. Sebenarnya ini di sini tak sukun. Tapi kalau saat dibaca fatahatil bintu al-kitaba. Berarti di sini aslinya itu fataha gitu. Fatahatil bintu al-kitaba. Kalau fataha, kenapa kita enggak langsung pakai fataha al-bintu al-kitaba? Karena al-bintu di sini, coba biar lebih fokus. Karena kalau al-bintu di sini perempuan, berarti putri. Berarti harus kita gunakan fi'il yang cocok sama putri. Berarti itu fataha khusus laki-laki. Kalau fataha aja itu yang buka berarti laki-laki. Tapi kalau kita menambahkan ta itu menjadi yang buka adalah perempuan. Karena di sini adalah al-bintu yaitu putri, berarti adalah ini harus kita tambah ta sakinah. Lalu kenapa kita ada di sini fatahatil bintu, bukan fatahat ada kasrah ada sukun saja. Fatahat al bintu al kitaba. Seperti kita tadi bilang, kalau saat dibaca dalam bahasa Arab kan ini di sini ujungnya sukun. Aslinya yang benar fatahat ini itu sukun. Ta'nya sukun biasa. Tapi karena setelahnya juga al bintu itu adalah juga sukun. Dalam bahasa Arab, ta dan sukun dan sukun tidak saat bertemuan dalam satu hal itu dirubahkan yang huruf sukun pertama itu menjadikan kasrah. Maka di sini dibaca fatahatil bintul kitaba. Jadi jangan dibaca fatahat al bintul kitaba karena agak berat baca dua sukun. Tapi kalau kita mau ringan biar lancar baca, langsung dibaca fatahatil bintu al-kitaba. Al-kitaba artinya buku. Baik. Fi'il berikutnya adalah aghlaqa, yughliqu, aghliq, ighlaq. Aghlaqa, yughliqu, aghliq, ighlaqun. Aghlaqa, ikut baca sama saya. Aghlaqa, yughliqu, aghliq, ighlaqun. Berarti kalau aghlaqa yaitu jelas itu fi'il madhi. Kalau kita lihat di sini semua fi'il madhi di sini itu ada terakhirnya, huruf terakhir itu adalah fathah. Fathah semua ya, hampir semua itu fathah. Biasanya kalau fi'il madhi ujungnya itu biasanya itu adalah harakatnya huruf terakhir itu adalah fathah. Kemudian fi'il mudhari' itu biasanya itu dhammah. Yughliqu, yaftahu, yughliqu, iftah. Kalau fi'il amr biasanya sukun.
biasanya sukun. Kalau saya ngomong biasanya, berarti maksudnya terkadang ada perubahan sedikit bisa merubahkan harakatnya. Contohnya seperti apa? Seperti tadi fatahat itu kan harus apa? Fatahat. Kalau fatahat itu tidak. Ya kalau aglaqat itu biasanya apa? Biasanya fathah sukun. Jadi dalam terkadang berubah dalam keadaan nanti akan datang sebab-sebabnya berubahnya. Berarti yughliqu aghlaqa, yughliqu aghliq ighlaqun. Ini terjemahannya. Yughliqu alwaladu albaba. Yughliqu alwaladu albaba. Berarti di sini tadi apa? Telah. Kalau fatahat albintul kitabah telah membuka siapa? Al-bintu al-kitaba buku. Yughliqu menutup, sedang menutup karena dia sedang menutup. Kenapa? Al-walad. Al-walad sedang karena kalau mulai ya seperti kita bilang kemarin jelasin yughliqu al-waladu kalau ya itu al-fi'l al-mudhari kalau datang dengannya berarti ini maksudnya yughliqu dia sedang menutup, dia sedang gitu. Naam. Yughliqu al-waladu al-baba. Al-baba pintu. Al-baba adalah apa? Pintu. Naam. Sami'a yasma'u isma' sama'un. Sami'a mendengar. Yasma'u ya sami'a telah mendengar, yasma'u sedang mendengar, isma' perintah untuk dengar, sama'un yaitu sumber masdar, sumber dari untuk apa semua tiga kata ini. Naam. Contohnya sami'tu aswatal usfur atau aswat di sini salah, aswata al-asafir. Sami'tu aswata al-asafir. Kalau usfur satu jam' itu namanya. Sami'tu aswatal asafir. Aswatal asafir. Sami'tu. Di sini kita lihat ini kan tadi telah mendengar aswatal asafir. Dia telah mendengar aswatal asafir. Berarti itu sami'tu. 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 Sami'tu itu aslinya itu terdiri dari sami'a plus ta, zaid ta. Kalau fatahat ini kan ta sakin. Apa beda? Beda. Itu pasti beda antara ta yang atas di sini sama ta yang ada di sami'tu tu. Kalau tu di sini merupakan saya. Di fi'il madhi kalau fi'il madhi mau maksudnya saya yang melakukan atau saya yang telah melakukan itu ditambahkan tu, maupun yang melakukan itu perempuan atau laki-laki sama ditambah tu. Misalnya kalau Murad yang melakukan berarti sami'tu, tapi kalau misalnya Fatimah yang melakukan juga baca sami'tu sama. Sami'tu berarti saya telah mendengar. Sami'tu aswata suara-suara, aswata suara-suara, al-asafiri atau al-asafira itu burung, suara-suara burung. Naam. Nazara yanzuru unzur nazarun. Ikut baca sama saya. Nazara yanzuru unzur nazarun. Nazara, lihat. Nazara tiflu ila samai. Nazara telah melihat, at-tiflu anak, ila ke as-sama. Nah, kalau misalnya nazartu ila as-sama, apa artinya? Kalau kita misalnya nazara kan itu nazara. Misalnya ini nazara ditambahkan ta tu, nazartu berarti saya telah melihat. Tapi kalau misalnya kita jadikan nazarat tak sukun, berarti dia perempuan telah melihat. Ini sekarang Anda udah tahu
rahasia membedakan antara siapa yang berbicara. Nah, dalam fi'il madhi. Nah, ayo kita praktik semua. Masya, yamshi, imshi, mashyun. Nah, di sini kita gunakan fi'il mudhari. Ikut baca dulu sama saya. Masya, yamshi, imshi, mashyun. Nah, masya, yamshi, imshi, mashyun, berjalan. Yamshi ar-rajulu fit tariq. Yamshi sedang berjalan. Siapa? Ar-rajulu, laki-laki. Fit tariq, di jalan. Yamshi ar-rajulu. Nah, kalau yamshi itu mudhari, sedang. Apakah kita bisa ganti ini yamshi dengan hal atau waktu yang lain, misalnya telah berjalan? Bisa. Dengan mengganti, hanya cukup kita mengganti ini. Tulis ini. Masya ar-rajulu, ditulis masya ar-rajulu. Masya ar-rajulu fit tariq. Ilah. Masya ar-rajulu fit tariq. Telah berjalan. Nah. Ar-rajul. Bisa misalnya kalau misalnya kita ganti misalnya tu, saya yang berjalan, ditambah ditambah masyaitu, ditambah tu itu. Masyaitu. Baik. Rakiba, berikutnya adalah rakiba yarkabu, irkab, rukubun. Ikut baca. Rakiba yarkabu, irkab, rukubun. Rakiba itu mengendari, mengendarai. Nah, di sini rakibat al-bintu ad-darrajata. Rakibat al-bintu, misalnya di sini ya. Karena di sini kamera. Rakibat, kita pindah kamera dulu biar di sini. Biar Anda lihat. Rakibat al-bintu. Kok saya di sini tulis sukun bukan tulis kasrah seperti di sini? Kalau kita baca rakibatil bintu ad-darrajah. Ad-darrajah adalah sepeda. Rakibat siapa? Berarti kalau di sini sukun atau di sini kasrah, maksudnya perempuan. Perempuan. Ya, yang yang melakukan adalah perempuannya. Rakibat al-bintu rakibatil bintu darrajata. Perempuan atau telah menaik atau telah mengendarai al-bintu, perempuan, ad-darrajata, sepeda. Nah. Kemudian waqafa, yaqifu, qif, wuquf. Waqafa itu bisa diterjemahkan dengan berhenti, bisa juga diterjemahkan dengan berdiri. Ya, berdiri gitu. Nah, waqafa telah berdiri atau berhenti. Nah, di sini contohnya waqafa tiflu amamal muallim. Waqafa telah berdiri, siapa? At-tiflu, anak kecil, amama di depan, al-muallimi, amama al-muallimi, depan guru. Nah, muallim adalah guru. Nah, kalau misalnya perempuan yang berdiri, berarti kita tambah waqafa itu ditambah ta, waqafat. Kalau saya waqaftu dijadikan dhammah, waqaftu saya berdiri atau telah berdiri. Arafa ya'rifu, i'rif, ma'rifah. Arafa, ikut baca. Arafa ya'rifu, i'rif, ma'rifah. Mengetahui. Ya, mengetahui. Seperti di sini contoh, araftu isma tifli. Kalau di sini kan tu, berarti itu araftu itu saya telah mengetahui nama, ism itu nama, at-tifl anak. Saya telah mengetahui nama anak, araftu. Misalnya kalau menjadikan itu araftu, itu jadikan arafat, sukun. Arafat berarti saya atau misalnya dia, perempuan, telah mengetahui nama
ya nama tifl, nama anak. Nah, fahima, yafhamu, ifham, fahmun. Fahima, ikut baca. Fahima, yafhamu, ifham, fahmun, mengerti. Contohnya, fahima at-tilmidhu ad-darsa. Fahima, telah mengerti. Siapa? At-tilmidhu, anak, ad-darsa, pelajaran. Fahima, kalau itu anak, itu dia telah memahami. Kalau misalnya perempuan, dia yang perempuan, fahimat, mim ta sukun. Fahimat at-tilmi dhatu, karena itu perempuan harus ditambah ta. Biasanya kalau untuk perempuan itu dikasih apa? Dikasih ta marbutah atau ta maftuhah supaya membedakan sama apa laki-laki. Tapi kalau tilmid itu apa? Santri atau murid laki-laki. Nah, kemudian apa? Kalau misalnya saya yang mengerti, ditambah itu jadi fahim, bukan fahimat, tapi jadi fahim tu, hakada. Kemudian hafidha, yahfadhu, ihfadh, hifdhun. Ikut baca, hafidha, yahfadhu, ihfadh, hifdhun. Yahfadhu, contoh menghafal ya. Yahfadhu at-tiflu suratan qasiratan. Sebelum kita jelasin, menghafal atau menyimpan. Bisa hafidha itu bisa namanya itu menyimpan. Hafidha. Di sini menghafal. Yahfadhu at-tiflu, sedang menghafal. Siapa at-tiflu? Anak. Suratan, surat, qasiratan, pendek. Anak sedang menghafal surat pendek. Tapi kalau misalnya yang menghafal perempuan, anak perempuan kecil, berarti itu bukan at-tiflu tapi at-tiflah. At-tiflah. Terus kalau di sini yahfadhu, bukan yahfadhu tapi tahfadhu. Ta diganti ya itu dengan ta. Tahfadhu at-tiflatu suratan qasiratan. Dia telah menghafal surat yang pendek. Nah, setiap kita hari praktik, kita sudah selesai. Setiap hari kita praktik kata kerja fi'il ini madhi. Udah tahu bentuk madhi seperti ini, bentuk mudhari seperti ini, bentuk amr seperti ini, bentuk masdar seperti ini. Berarti lama-lama kita sudah paham bagaimana bentuk-bentuk struktur kata kerja dalam bahasa Arab. Maka tugas Anda, kalau Anda tidak di website, hanya di YouTube, Anda bisa merubahkan, ya, bisa mengganti dengan kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini bisa diganti. Misalnya sami'tu aswat al-afafir, bisa sami'tu al-baba, sami'tu ighlaq al-bab, gitu. Jadi seperti apa? Seperti ini. Jadi Anda coba mengganti-ganti dengan apa? Dengan mempraktikkan. Jadi penting Anda mempraktikkan bagaimana cara mengganti kalimat-kalimat ini. Ini adalah dasar untuk pelajarannya. Jadi harus Anda bisa mampu setelah setiap belajaran Anda harus merubahkan. Kalau misalnya kita ganti fatahat al-bintul kitab, coba kita ganti aghlaqa, karena kan berlawan, sifat berlawan. Sami'a, coba bisa kalau ganti nadhara. Seperti apa? Coba misalnya kalau aghlaqa, sekarang kita ganti fi'il amr, atau kita ganti fi'il mudhari', atau kita kasih fi'il madhi. Coba ini seperti ini. Jadi Anda bisa membuat atau menciptakan beberapa kalimat-kalimat dengan 10 kata aja. Jadi Anda hari ini belajar 10 kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10. Ini 10 kata. Anda bisa mencipta beberapa kata sampai 100 kalimat Anda bisa tulis dengan Anda mempelajari ini. Hanya Anda tidak perlu Anda hafal, tidak perlu hanya mempraktik. Dengan Anda mempraktik banyak-banyak Anda bisa hafal. Ini adalah pelajaran kedua kita di dalam video ini. Semoga bermanfaat, semoga Anda sukses dalam belajar bahasa Arab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.